Perkenalkan, nama saya Nurrufidah Aziza S, NIM 1710310039. Saya mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah PGMI IAIN. Nama saya Putri Aprilia Sari, NIM 17103133, Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI semester 6 IAIN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Bahit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Adam. Mas Adam. Kenapa Mas Adam tidak berangkat? Pergi ke rumah kakak. Oh, pergi ke rumah kakaknya. Nanti kalau Mas Adam sudah pulang, Mas Adam diberitahu ya, hari ini belajar apa ya. Nah, hari ini semangat tidak belajarnya? Semangat. Gimana sih semangatnya? Ayo semangat. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ayo ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, tepuk tangan dong buat kita. Nah, Bu Guru mau bertanya, siapa di sini yang suka membantu Ibu di dapur? Saya Bu. Siapa? Ayo tunjuk jari. Nah, Mbak Arum, membantu Ibu di dapur, membantu ngapain? Masak sayuran. Sayuran apa itu? Kangkung. Sayur kangkung ya? Sayang. Bayam. Nah, kalau Mas Bahit membantu apa? Sayuran. Sayuran. Sayuran apa contohnya, Mas? Kangkung. Kangkung. Nah, anak-anak Ibu pada rajin itu ya, membantu ibunya di dapur ya. Nah, ngomong-ngomong soal membantu Ibu di dapur, hari ini itu pembelajarannya tentang apa? Siapa yang tahu? Kalor. Kalor. Berarti malah pada belajar ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kalor. Kalor yaitu perpindahan panas. Nah, bisa dilihat ya ini. Nah, kalor yaitu perpindahan panas. Kenapa kita mempelajari tentang perpindahan panas? Ada yang tahu? Nah, kenapa kita belajar tentang perpindahan panas? Supaya kita tahu macam-macam kalor itu ada tiga. Ayo, siapa yang tahu? Apa saja? Konduksi, radiasi, konveksi. Ya, betul, tepuk tangan. Ye. Nah, kita akan pelajari tiga macam kalor. Pertama yaitu konduksi. Kedua konveksi. Ketiga radiasi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama yaitu tadi apa? Konduksi. Nah, konduksi. Anak-anak, konduksi ini berarti perpindahan kalor tanpa memindahkan. Siapa tadi? Apa tadi, Kak? Konduksi apa? Perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Loh, maksudnya apa ya itu? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Nah, maksudnya yaitu ada panas yang berpindah tetapi zat perantaranya tidak berpindah. Maksudnya apa? Contoh ya,
benda padat. Contohnya yaitu sendok. Sendok kalau diberi panas, kalau dimasukin ke api ya, itu sendoknya terbakar nggak? Terbakar nggak? Nggak terbakar ya. Rasa panas. Nah, betul, tepuk tangan Mbak Barum. Nah, sendok kalau dikasih ke api, itu sendoknya nggak terbakar, tetapi sendoknya Rasa panas. terasa panas. Karena apa? Zat perantaranya itu tidak. Ya, betul. Yang kedua apa tadi? Konveksi. Konveksi. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari. Konveksi. Ayo Mas Bahit dibaca. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Ya, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Siapa yang tahu contohnya? Yang tadi malam belajar. Contohnya apa ya? Nanti ibu guru contohin ya. Nanti ibu guru contohin. Nanti anak-anak semua bereksperimen. Seneng gak? Seneng ya. Nanti contohnya nanti. Yang terakhir apa? Radiasi. Ayo Mbak Arum dibaca. Perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, maksudnya itu jadi radiasi ini yaitu panasnya berpindah tetapi tidak pakai zat perantara. Contohnya yaitu panas matahari, betul. Nah, kalau kita berjalan pulang sekolah, jam berapa pulang sekolah? Setengah satu itu kan panas-panasnya ya. Nah, kalau pulang sekolah kan panas, itu badan kita terasa panas nggak? Ya, itu karena perpindahan panas dari matahari itu tidak memerlukan zat perantara, jadi badan kita langsung panas. Kan tidak ada perantaranya, betul? Nah, bernyanyi, mau bernyanyi? Mau nggak? Siapa yang mau bernyanyi? Ya, kita akan bernyanyi yaitu lagunya Pada Hari Minggu ya. Ibu guru nyanyi dulu ya, nanti ditiruin ya. 1, 2, 3. Ada 3 macam cara perpindahan kalor. Ada perpindahan kalor secara konduksi. Ada juga konveksi dan juga radiasi. Itulah macam-macam perpindahan kalor. Belajar IPA itu sangat menyenangkan. Belajar IPA itu sangat menyenangkan. Sudah tahu? Ayo kita sama-sama yuk. 1, 2, 3 yuk. Ada 3 macam cara Perpindahan kalor. Ada perpindahan kalor secara konduksi. Ada juga konveksi dan juga radiasi. Itulah macam-macam perpindahan kalor. Belajar IPA itu Enggak gitu. Belajar IPA itu sangat menyenangkan. Belajar IPA itu sangat menyenangkan. Sekarang Ibu akan bereksperimen ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan bereksperimen tentang macam-macam jenis kalor tadi ya. Ibu mau tanya, tadi macam-macam kalor apa saja? konveksi, radiasi. Apa?
Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang apa? Tentang kalor, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang suhu. Nah, suhu itu apa sih? Suhu itu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda, ya kan? Ya. Nah, untuk mengetahui pasti tentang panas dan dinginnya suatu benda, kita itu memerlukan alat. Nah, alat itu apa sih? Termometer. Iya, termometer. Jadi, termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, gitu ya. Nah, dalam suhu itu terdapat satuan suhu. Ada 4, yaitu apa saja? Celcius, Celcius, Reaumur, terus Fahrenheit, ya. Kelvin. Ya, jadi satuan suhu itu ada 4 teman-teman, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, nah ibu beri contoh. Ketika kamu meminum es, apa yang kamu rasakan? Dingin. Dingin, ya. Kemudian ketika kamu mendidihkan air, nah lama kelamaan air itu akan terasa apa? Panas. Iya, panas, betul. Ya, paham ya? Paham. Oke, sekarang ibu akan melakukan eksperimen bersama kalian semua. Ya, nanti ibu bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian baca sesuai dengan petunjuk dan alat bahannya. Ya, paham ya? Oke, paham. Ini ada air yang sudah diberi pewarna. Kemudian ada piring untuk meletakkan lilin nanti, dan ini ada lilin. Kemudian ada gelas. Coba dibaca langkah pertamanya. Siapkan piring berisi air. Oke, siapkan piring yang berisi air. Ini airnya ya. Kemudian langkah kedua. Letakkan lilin di atas piring. Oke, langkah ketiga apa? Dibaca. Coba. Nyalakan lilin. Nah, ini lilinnya sudah dinyalakan ya. Kemudian langkah keempat. Letakkan lilin di atas piring. Apakah sudah diletakkan di atas piring? Dan Sudah. Oke, langkah kelima. tuangkan air yang sudah diberi pewarna Coba. ke dalam piring. Ya, coba dituangkan airnya ke dalam piring. Nah, langkah selanjutnya apa? Ambil gelas kemudian tutup lilin dengan gelas. Ya, coba dilakukan. Diambil gelasnya. Hati-hati ya dengan api, karena api itu bahan yang mudah terbakar. Kan? Nah, lalu kemudian diamati. Apa yang terjadi? Air yang di piring menjadi naik ke atas. Air yang di piring naik. Kalian tadi kan sudah melakukan eksperimen, ya kan? Apa yang terjadi? Lilinnya mati apa enggak? Ya, Ya, mati. Airnya naik apa enggak? ya. Nah, lilin itu semakin lama akan semakin redup. Karena apa, Bu? Karena proses pembakaran dibutuhkan oksigen, ya. Namun dalam ruangan tertutup itu oksigen yang dibutuhkan itu terbatas, ya. Sehingga beberapa saat kemudian setelah lilin itu ditutup dengan gelas, maka api dan lilinnya itu semakin lama semakin redup, hingga pada akhirnya itu lilinnya mati karena kadar oksigennya itu yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Paham ya dengan Paham. eksperimen ini? Paham. Oke. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah belajar tentang kalor, tentang suhu. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalor itu perpindahannya terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Konduksi, konveksi, radiasi. Iya, konduksi, konveksi, radiasi. Sekarang ibu mau tanya, suhu itu alat untuk mengukur suhu itu apa sih? Termometer. Iya, termometer. Betul. Nah, sekarang satuan suhu tadi ada 4. Itu apa saja? Celcius, Ya. Reaumur, Fahrenheit. Ya, ada Celcius, ada Reaumur, Kelvin. ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, paham ya? Paham. Paham, oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu mau mengingatkan nanti kalian sampai di rumah itu mempelajari bab selanjutnya ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.